selain setiap rupiah yang dikeluarkan itu berkonsekuensi terhadap beban APBD, setiap satu peserta yang salah sasaran itu akan berakibat tidak hanya pada beban anggaran, tapi pada hilangnya hak-hak orang yang harusnya berhak untuk itu. Gitu. Nah, kan sudah banyak disinyalir orang-orang yang berhak itu tidak dapat, kayak gitu. Dan yang tidak berhak malah dapat, kayak gitu. Itu yang benar-benar menjadi konsen Pak Sekda. Nah, oleh karena itu Pak Sekda memang menghendaki verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan. Nah, sekali lagi verifikasi faktual ini itu supaya kesahihannya lebih tinggi, maka Pak Sekda ingin melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari Dukcapil, bahkan sekarang memperkuat peran camat, termasuk dinas desa, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan juga bahkan dengan desa maupun dengan petugas RT. Tadi yang sempat didiskusikan tadi. Nah, mudah-mudahan gagasan Pak Sekda, formulasi Pak Sekda ini bisa menghasilkan data yang jauh lebih valid, jauh lebih akurat. Nah, sekali lagi Pak Sekda ingin memang mengembali masyarakat tadi yang harusnya masyarakat miskin yang dapat bantuan tadi itu benar-benar menjadi hak mereka. Karena sekali lagi ini bukan cuma soal beban dari anggaran, tapi ini soal mengembalikan hak masyarakat itu yang benar-benar berhak tadi. Nah, sebagai jajaran Pak Sekda, memang kami merasa ini ide gagasan yang harus kita dukung sepenuhnya. Memang tidak mudah kayak gitu, tapi ikhtiar kita untuk mewujudkan mimpi Pak Sekda, mimpi Pak Bupati supaya bantuan tadi tepat sasaran harus kita dukung semua. Nah, tadi Pak Sekda sudah mengundang semua stakeholder, mudah-mudahan kekhawatiran kita semua, kekhawatiran masyarakat yang harusnya berhak tapi tidak dapat, itu dengan prosedur mekanisme ini bisa dikurangi paling tidak, gitu. Mudah-mudahan lah beberapa hari ke depan gagasan Pak Sekda sudah bisa kita rasakan nih proses verifikasi faktual tadi. Kalau untuk saat ini data statistik tingkat kemiskinan kita di Bungo sekarang berapa persen? Nah, saya kalau tidak salah itu jumlah persennya saya lupa, tapi kalau tidak salah jumlahnya itu sekitar 20 ribuan gitu. Nah, ini yang ke depan juga mungkin Pak Sekda sudah beberapa kali juga sampaikan, ini kami perlu nanti diskusikan misalnya dengan BPS kayak gitu tuh. Bagaimana korelasi antara data yang tidak masyarakat miskin kita dengan data yang BPJS selama ini, itu nanti mungkin kami akan coba lagi dalam lah. Kalau untuk sementara ini sudah berapa ribu yang ditanggung oleh pemerintah daerah? Kalau saat ini sekitar 35 ribuan. Artinya yang belum benar-benar dilakukan perpal berarti ya? Itu masih data yang 2011 update terakhir. Kalau data itu kan diambil oleh kawan-kawan dinas sosial dari data set, desil 1 sampai desil 5. Nah, walaupun Pak Sekda berkeinginan oke, enggak apa-apa itu dari data desil 1 sampai 5, tapi dinamika di tengah masyarakat baik yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, itu kan cepat sekali berubah gitu. Nah, Pak Sekda ingin bagaimana yang 35.000 ini nih supaya lebih akurat tadi. Nah, itulah salah satunya verifikasi faktual. Jadi data sen yang sudah ada nanti kita verifikasi faktual lagi. Harapannya itu tadi meminimalisir yang tidak tepat sasaran. Iya, artinya meminimalisir kesalahan data yang terinput. Yang terinput baik dari desil 1 sampai 10 tadi kan. Desil 1 sampai 10 gitu. Nah, untuk ini kan fenomena Pak Arven. BPJS Kesehatan kan baru saja menghapus 65.000 data ya. Dan itu kan kita tidak tahu data itu berada di desil berapa. Nah, di masyarakat itu ada yang beberapa masyarakat mungkin mereka masih dikategorikan layak pada desil 5 atau 4. Nah, apakah mereka punya kemungkinan besar untuk kembali lagi mendapat tanggungan pemerintah setelah nanti dilakukan evaluasi data yang sekarang ini? Ya, betul. Jadi memang nanti kan basis yang mau dilakukan oleh Pak Sekda itu kondisi real di lapangan. Nah, kalau misalnya nanti dari hasil verifikasi faktual di lapangan ternyata ada yang tidak layak sebenarnya menerima bantuan, tapi ternyata
dia mendapat bantuan, maka yang tidak layak tadi akan dikeluarkan. Nah, yang layak lah yang nanti akan ditambah, dimasukkan seperti itu. Nah, artinya akan terjadi perubahan-perubahan. Tapi sekali lagi kami sampaikan arahan Pak Sekda, perubahan itu harus benar-benar faktual, gitu. Supaya memang bantuan tadi itu yang benar-benar berhak yang menerima, kayak gitu. Nah, selama ini mungkin mekanisme ini yang dinantikan oleh masyarakat. Nah, mekanisme inilah yang juga sudah yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sekda untuk memastikan data itu akurat. Itu. Rumusnya sekali lagi, supaya setiap rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar jatuh pada masyarakat yang berhak. Gitu. Ke depan apa ada wacana untuk membuat stiker gitu, ditempelkan ke rumah-rumah penerima manfaat? Besar kemungkinan mungkin arahnya ke situ gitu. Karena memang di beberapa kali kita lihat di media sosial, misalnya Dinas Sosial kan juga sudah menyampaikan wacana itu, Pak Sekda juga sudah menyampaikan wacana itu, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya memang secara regulasi memungkinkan, setelah itu dorongan dari publik juga besar, dan itu misalnya bisa membawa kemaslahatan, wacana itu mudah-mudahan bisa dilakukan seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita pastikanlah dengan dinas terkait. Nah, ini ada tak kemungkinan Pak Dokter, masyarakat itu yang seharusnya desil 67, ada nggak kemungkinan mereka itu minta digeser data itu ke desil 5? Kita Mungkin dalam tanda petik ya bicara oknum gitu. Ada nggak kemungkinan itu gitu, nah, pergeseran atau desil 5 itu ternyata kapasitasnya terlalu besar dibanding desil lain? Sangat mungkin sekali itu terjadi. Tadi juga disampaikan mungkin yang desil 5 diturunkan kayak gitu tuh, sehingga kuota untuk desil yang seharusnya di desil 1 sampai 4 yang dapat bantuan kan akhirnya enggak masuk, seperti itu. Nah, apa yang sekarang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah itu meminimalisir itu. Jadi titipan-titipan tadi, kalau misalnya verifikasi faktual kita melibatkan berbagai stakeholder tadi itu bisa berjalan, maka ini ruangnya akan menjadi sempit kayak gitu tuh. Nah, juga memang Pak Sekda kan menginginkan pelibatan banyak stakeholder tadi. Salah satunya ini salah satu bentuk supaya ya transparansi, akuntabilitas itu menjadi lebih kuat. Seperti itu. Harapannya ruang-ruang yang tadi mungkin dalam tanda kutip yang ditemukan teman-teman di lapangan itu bisa menjadi semakin sempit. Kayak gitu tuh. Kalau dulu misalnya cuma satu dinas, maka kalau ada kompromi dengan satu dinas misalnya ya yang lain udah tahu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang dengan melibatkan stakeholder, mudah-mudahan celah memain matanya nggak berkurang, karena banyak orang yang melihat, banyak orang yang mengawasi. Nah, terkait apa langkah-langkah pemerintah yang akan dilakukan dengan teman-teman tim sekarang ini, apakah tim akan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait perbaikan data ini? Ya, nah itu yang tengah sekarang kami diskusikan. Bagaimana misalnya ini verifikasi faktual ini mungkin Pak Sekda tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi secara luas gitu. Jadi prinsip transparansi itu akan sangat diperhatikan. Artinya tidak saja himbauan, ya mungkin bisa saja nanti data yang 35.000 itu diinformasikan kepada publik, seperti itu, supaya publik bisa ikut mengawasi dan membantu pemerintah daerah untuk menemukan data yang benar-benar faktual tadi.